Baik, selamat pagi para mahasiswa sekalian. Saya akan mengajak Anda untuk mendalami tema etika terkait dengan apa yang disebut esensi nilai. Nah, jadi esensi nilai ialah apa yang merupakan inti atau kodrat dari suatu nilai. Kita tahu kalau bicara mengenai etika berarti berbicara tentang filsafat nilai. Dan filsafat nilai di dalam etika itu bukan nilai benda atau nilai suatu harta, melainkan teristimewanya ialah nilai perbuatan manusia. Nah, dalam etika tentu ada statement yang sangat baik bahwa manusia itu bertindak, tapi bertindak itu bukan hanya asal bertindak, melainkan bertindak untuk mengejar nilai. Nah, esensi nilai berarti berasal dari apa yang disebut dengan kesadaran manusia akan being, akan mengadanya di dalam dunia, atau kesadaran akan apa yang disebut being in the world. Ini tentu saja terminologi yang berasal dari Martin Heidegger yang mengusulkan bahwa manusia itu ialah manusia dengan segala kesadaran akan dunianya, being in the world, sekali lagi. Nah, apa kelanjutan dari kesadaran manusia akan dunianya? Kesadarannya adalah bahwa konsekuensinya ialah bahwa kesadaran itu akan memproduksi perspektif, akan memproduksi cara pandang. Jadi misalnya, ya contoh paling mudah adalah orang yang hidup di pinggiran pantai itu akan memiliki kesadaran-kesadaran yang berbeda dengan orang yang tinggal di atas gunung atau di desa jauh di daratan. Nah, perbedaan itu tidak boleh disimak secara etis, tapi ini adalah suatu perbedaan yang disebut perbedaan perspektif, yang pada gilirannya memang akan mendeterminasi nilai. Nah, dari sebab itu tema mengenai apa yang disebut esensi nilai itu akan berurusan dengan tema-tema etika eudaimonia, etika kosmik biologis, ketiga etika altruis komunitarian, dan etika utilitarian, dan berikutnya etika akal budi praktis dari Kant, dan yang terakhir bisa kita tambahkan juga apa yang disebut etika libertarian. Nah, mari kita usung satu persatu, ya. Mari kita urai satu persatu. Etika eudaimonia berasal dari buku yang ditulis oleh Aristoteles yang pada gilirannya itu mencetuskan sebuah kesadaran nilai bahwa hidup ini yang paling penting adalah kebahagiaan. Jadi etika eudaimonia mengatakan nilai itu adalah nilai kebahagiaan yang menjadi fondasi dari segala macam tindakan manusia. Perbuatan manusia de facto dalam kenyataannya hanya dikerjakan apabila itu terarah kepada kebahagiaan. Dan ingat, bila itu tidak membahagiakan, tidak dikerjakan. Nah, tentu pertanyaannya, apa itu bahagia menurut Aristoteles? Bahagia memiliki suatu kompleksitas pemahaman, bukan hanya sekedar apa itu enak, misalnya. Bukan hanya sekedar apa itu nyaman, juga bukan sekedar apa itu yang melegakan, ya, tapi juga mengatakan keseluruhan hidup. Misalnya Aristoteles mengatakan bahwa bahagia berarti suatu aktivitas untuk mencetuskan kebahagiaan di dalam perbuatan. Jadi artinya orang bahagia itu bukan orang yang menikmati seperti kita kalau makan, menikmati mangga misalnya, manis, ya. Bahagia itu bukan manis seperti manisnya mangga yang selesai di dalam rasa. Tidak. Kebahagiaan itu menurut Aristoteles adalah aktivitas. Singkat kata, orang yang nganggur, orang yang tidak berbuat sesuatu, orang yang tidak kreatif, itu menurut Aristoteles adalah orang yang tidak bahagia. Gitu.
Nah, poin kedua adalah kosmik biologis. Perspektif kosmik biologis mau mengatakan baik buruk itu difondasikan pada pemahaman tentang kosmos, tentang dunia, tentang biologis, tentang apa yang terkait dengan realitas hidup kita. Singkat kata tentu saja itu menyentuh perkara environment, perkara lingkungan hidup. Nah, etika lingkungan hidup ini etika yang sangat masif. Ya. Gereja Katolik sendiri memiliki gambaran yang sangat bagus terkait dengan poin ini dalam apa yang disebut ensiklik Laudato Si yang dicetuskan oleh Fransiskus beberapa waktu yang lalu. Etika kosmik biologis itu mengatakan poin gini. Jadi orang yang berada hidup di pinggir sungai misalnya, betul-betul berkepentingan bahwa lingkungan sungai itu lingkungan yang bagus, kondusif, air bersih, air jernih mengalir, ada banyak ikan dan seterusnya yang pada giliran semuanya itu mendukung untuk hidup sehari-hari. Nah juga sama saja untuk mereka yang tinggal di hutan-hutan, misalnya suku-suku yang masih hidup dan bergantung kepada hasil bumi atau apa yang ditumbuhkan oleh hutan. Dan bahkan suku-suku yang tinggal di sekitar hutan Amazon dan juga sungai Amazon di sana menyebut alam itu ibu atau mama. Nah, hal yang sama saya kira juga itu ada di saudara-saudara kita yang hidup di Papua misalnya. Atau bahkan juga di Jawa. Nah, Jawa mungkin tidak terlalu signifikan untuk menyebut kepentingan bagaimana yang disebut alam itu betul-betul seolah-olah seperti ibu bagi mereka. Jadi ada ungkapan dalam bahasa Jawa, Bopo Angkoso, bumi itu ibu. Jadi ibu ini, bumi itu atau lingkungan hidup itu seperti orang tua kita yang menumbuhkan, yang melahirkan, yang mengembangkan kita. Nah, ingat misalnya apa yang terjadi di masyarakat yang ada di sekitar laut selatan misalnya, yang mereka setiap kali melarung selamatan ke laut untuk sekedar mengucapkan terima kasih kepada alam yang menghidupi mereka dengan hasil ikan dan seterusnya. Nah, poin ketiga adalah apa yang disebut komunitarian. Komunitarian ini tentu etika komunitarian menyebutkan etika baik buruk yang difondasikan pada konsep mengenai sosietas sebagai komunitas. Nah, dengan kata lain dalam poin etika komunitarian harus ada elaborasi yang baik mengenai makna aku, lian misalnya, hal-hal yang terkait dengan komunikasi hidup sehari-hari, di mana komunitas itu tidak boleh mengekskludir, menyingkirkan, atau menyudutkan yang lain. Dalam komunitas harus diandaikan anggota-anggotanya tercukupi dan tidak kekurangan apapun yang diperlukan untuk menjalankan hidup sehari-hari. Nah, berikutnya etika utilitarian. Etika utilitarian yang pertama tentu saja Machiavelli yang berbicara mengenai bagaimana suatu baik buruk itu difondasikan pada keputusan dari penguasa, apakah itu berguna untuk mempertahankan kekuasaan atau tidak. Tapi dalam etika bukan hanya Machiavelli, melainkan ada Jeremy Bentham yang mencetuskan gambaran tentang apa yang disebut the greatest good for the greatest number of society. Jadi mengenai apa yang baik, keputusan-keputusan yang determinatif publik itu seringkali dikerjakan untuk kepentingan mayoritas. Nah, penilaian etis mengenai etika utilitarian itu letaknya ada pada poin ini. Memang pada suatu ketika, pada suatu kali, apa yang disebut keputusan publik itu harus mengedepankan kepentingan kebanyakan. Itu benar. Tetapi itu tidak berarti boleh mengorbankan minoritas atau yang kecil. Mengapa tidak boleh mengorbankan minoritas? Karena yang minoritas itu adalah manusia. Karena yang minoritas yang kecil itu adalah komunitas manusia, walaupun mereka itu kecil dalam jumlah. Singkat kata, harus juga dimengerti apa yang terjadi pada sesama kita
ya, apa yang terjadi dalam sesama kita, itu terjadi pada kita. No matter who, artinya tidak peduli siapa dia. Nah, poin inilah yang saya kira harus dikritisi dalam utilitarianisme. Ya. Seringkali hal-hal yang terkait dengan solidaritas dalam utilitarianisme tidak boleh disepelekan, tidak boleh dinafikan. Poin berikutnya itu ialah disebut akal budi praktis Kantian. Jadi ini berasal dari etika yang disebut deontologis. Etika deontologis mau mengatakan bahwa baik buruk itu tidak tergantung kepada tujuan perbuatan, juga tidak tergantung kepada apa yang disebut sarana pencapaian tujuan, melainkan berada dalam kodrat dari tindakan itu sendiri. Nah, jadi singkat kata, apa itu baik dalam deontologis? Baik adalah kewajiban, baik adalah duty, baik adalah obligation. Bukan karena itu berguna, bukan karena itu mengarah kepada suatu sebutlah keutamaan kemurahan hati atau apa, tapi kebaikan itu suatu obligation, suatu kewajiban. Nah, poin terakhir dalam esensi etika itu namanya etika libertarian. Nah, saya menulis ini dan mudah sekali dilacak di internet mengenai etika libertarian, yang pada gilirannya etika ini berasal dari suatu konsep filsafat eksistensialisme yang mengedepankan libertas eksistensial, jadi kebebasan manusia. Artinya manusia itu boleh bertindak apa saja asal tidak merugikan secara fisik. Nah, kita tahu bahwa ada banyak sekali pertentangan dalam masyarakat di mana masyarakat seringkali mengalami ketersinggungan, entah itu karena pelecehan yang bersifat agama ataupun juga pelecehan yang bersifat kultural atau hal-hal lain yang terkait dengan kecemburuan dan seterusnya dan sebagainya. Dalam apa yang disebut etika libertarian, hal-hal itu tidak dicakup. Nah, dari sebab itu libertarianisme itu tidak mencukupi untuk mewakili, katakanlah begitu, suatu konsep mengenai esensi nilai di dalam etika. Yang lebih dalam saya kira Anda bisa melihat sendiri atau mencari sendiri di artikel etika libertarian yang saya tulis di Kompas, yang itu masih bisa dilacak di internet. Baik, inilah esensi nilai. Jadi esensi nilai ini tidak berasal dari suatu gambaran tentang kitab suci atau agama atau wahyu, melainkan berasal dari pengalaman konkret eksistensial, dari berangkat dari kesadaran-kesadaran manusia akan dunianya. Terima kasih.